Pada pembukaan Kongres Nasional Partai Komunis Cina minggu lalu, Presiden Xi Jinping menegaskan kembali tekadnya untuk menyatukan Taiwan. Dia akan melakukan cara apapun untuk mewujudkan niatnya, termasuk lewat invasi atau perang. Pada episode kali ini, saya ingin membahas mengapa Cina ngotot ingin mengambil Taiwan. Apa alasannya, bagaimana caranya, apa saja opsinya, dan skenario apa yang paling mungkin dilakukan dalam situasi sekarang. Yuk kita bahas. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Mengapa Cina terobsesi dengan Taiwan? Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu mundur sedikit ke belakang, melihat sejarah Taiwan. Taiwan adalah sebuah negara kepulauan yang berjarak sekitar 160 km dari Cina daratan. Pada tahun 1683, dinasti Qing menaklukkannya dan menjadikannya sebagai bagian dari Imperium Cina. Kekuasaan dinasti Qing berakhir pada awal tahun 1912 ketika Revolusi Xinhai berhasil mengganti kerajaan itu menjadi republik. Sun Yat-sen, salah satu tokoh penting yang berada di balik revolusi itu, menjadi presiden pertamanya. Pada pertengahan tahun 1920-an, politik Cina terbelah antara kelompok nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek dan kelompok komunis yang dipimpin Mao Zedong. Keduanya berseteru hingga pecah perang saudara. Puncaknya terjadi pada tahun 1949 ketika pasukan nasionalis terdesak dan melarikan diri ke Taiwan. Republik Cina yang menjadi negara Taiwan sekarang adalah penerus Republik Cina yang melarikan diri itu. Sementara itu, di Cina daratan, Partai Komunis mendeklarasikan negara sendiri dengan nama Republik Rakyat Cina. Di Indonesia, kita mengenalnya dengan RRC atau RRT, kependekan dari Republik Rakyat Tiongkok. Nah, sejak saat itu ada dua negara Cina, satu di daratan dan satunya lagi di Pulau Taiwan. PBB dan sebagian besar negara di dunia pada mulanya mengakui Taiwan sebagai negara Cina yang sah. Alasannya jelas, karena negara yang asli adalah Republik Cina, bukan Republik Rakyat Cina. Tapi pemerintah Cina daratan memprotes dan mengklaim bahwa merekalah yang berhak menyandang Cina yang asli. Argumennya bukan hanya karena sebagian besar wilayah Cina berada di tangan mereka, tapi lebih dari 98% penduduknya tinggal di daratan. Pada tahun 1971, PBB mengabulkan komplain Cina dan mengakuinya sebagai Cina yang asli. Sementara status Taiwan bergeser menjadi wilayah otonom tapi bagian dari Cina daratan. Sekarang ini, sebagian besar negara di dunia hanya mengakui satu Cina. Kebijakan satu Cina atau One China Policy kemudian menjadi standar dalam politik luar negeri dan hubungan internasional. Berdasarkan kebijakan ini pula, penguasa Beijing beranggapan Taiwan adalah bagian dari Cina dan mereka berhak mengklaimnya. Sejak zaman Mao, upaya unifikasi Taiwan terus dilakukan, meski tak pernah kesampaian. Pada era Xi Jinping ini, tekad untuk mengambil kembali Taiwan sangat kuat. Dalam berbagai pidatonya, Xi Jinping menegaskan bahwa Cina harus sudah berhasil menyatukan Taiwan sebelum tahun 1949, tepat 1 abad perayaan Hari Jadi Cina. Tentu saja, perang bukanlah satu-satunya opsi. Setidaknya ada 3 skenario penyelesaian isu Taiwan ini. Pertama, reunifikasi Taiwan dilakukan dengan cara-cara damai atau lewat diplomasi. Skenario kedua, diplomasi gagal dan perang menjadi alternatifnya. Sedangkan skenario ketiga,
membiarkan keadaan sekarang berlanjut atau apa yang disebut sebagai status quo. Mari kita bahas satu persatu skenario ini. Skenario pertama adalah opsi utama yang diambil pemerintah Cina. Dalam berbagai kesempatannya, Presiden Xi Jinping menekankan pentingnya upaya damai dalam menyatukan Taiwan. Perang hanya akan merugikan kedua belah pihak dan membuat situasi global semakin tidak menentu. Xi Jinping menawarkan opsi bagi Taiwan untuk meneruskan model pemerintahannya yang sudah berjalan. Taiwan tidak perlu mengubah sistem politik yang dimilikinya, mereka hanya perlu bergabung secara resmi menjadi bagian dari Cina, masuk dalam skema satu negara dua sistem. Cina memiliki beberapa model dalam tata kelola pemerintahannya. Satu negara dua sistem adalah salah satunya. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Deng Xiaoping, pemimpin Cina setelah Mao. Hong Kong dan Makau adalah dua wilayah yang sudah mengadopsi sistem ini. Model lain adalah pemerintahan otonom seperti Xinjiang, Tibet, dan 3 wilayah Cina lainnya. Model otonom diterapkan kepada provinsi-provinsi yang sebagian besar penduduknya umumnya beretnis non-Han. Han adalah etnis dominan di Cina. Xi Jinping menganggap Taiwan lebih mirip Hong Kong ketimbang Xinjiang atau Tibet. Karena itu, model satu negara dua sistem lebih tepat untuk diadopsi. Masalahnya adalah apakah rakyat Taiwan mau menerima opsi ini? Mungkinkah pemerintahan demokratis yang dijalani Taiwan bisa bekerja di bawah rezim komunis yang otoriter? Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Universitas Nasional Chengchi di Taiwan tahun lalu mengungkapkan sebagian besar warga Taiwan menolak opsi reunifikasi. Mereka menganggap bahwa kendala utama reunifikasi bukanlah soal bahasa atau budaya, tapi soal sistem politik yang berbeda. Warga Taiwan, khususnya generasi mudanya, lebih bangga dirinya disebut sebagai orang Taiwan ketimbang orang Cina. Bagi mereka, Taiwan adalah negara demokratis yang menghargai nilai-nilai kebebasan. Sementara Cina adalah negara otoriter yang memusuhi kebebasan manusia. Menurut survei itu, sekitar 84% warga Taiwan lebih memilih menjalani kehidupan seperti sekarang atau status quo ketimbang bergabung dengan Cina. Skenario kedua adalah pilihan pahit yang ingin dihindari kedua negara, yakni perang. Cina tak ingin memulai perang, begitu juga Taiwan. Perang adalah pilihan terakhir jika semua jalan sudah tertutup. Bagi Xi Jinping, perang tak terhindari jika Taiwan bersikeras menolak opsi damai. Masalahnya adalah kapan atau bagaimana memulainya. Memutuskan perang memang bukan perkara gampang. Xi Jinping tampaknya belajar dari kesalahan Rusia di Ukraina. Presiden Vladimir Putin pernah sesumbar bahwa dia akan menaklukkan Ukraina dalam 4 hari. Tapi kenyataannya setelah lebih dari 7 bulan, pasukan Ukraina masih kokoh bertahan. Cina tak ingin seperti Rusia, apalagi Taiwan adalah sebuah pulau yang jaraknya cukup jauh dan tak mudah menggerakkan logistik dan peralatan perang ke seberang lautan. Kekuatan militer Taiwan juga tak bisa dianggap remeh. Menurut Global Firepower yang membuat indeks kekuatan militer negara-negara di dunia, Taiwan menduduki peringkat ke-21 pada tahun 2002 ini. Posisinya berada di atas Ukraina, Kanada, dan Polandia. Kekuatan militer Taiwan bukan hanya lebih baik dari Ukraina, tapi juga lebih canggih dari Korea Utara. Belum lagi kekuatan Amerika dan Jepang yang hampir pasti akan berada di belakang Taiwan jika negeri ini diserang Cina. Agaknya fakta inilah yang membuat Cina selalu mengurungkan niatnya untuk menyerang Taiwan. Deadline Xi Jinping masih cukup lama, setidaknya dia punya waktu 27 tahun lagi. Banyak hal yang akan terjadi dalam rentang waktu itu. Mungkin pemerintah Taiwan akan berubah, mungkin Amerika atau negara-negara lain
akan intervensi dan melakukan mediasi. Mungkin juga penguasa Cina yang akan berganti. We never know. Skenario ketiga adalah berlanjutnya keadaan sekarang atau status quo. Taiwan tidak akan menjadi negara merdeka, tidak juga menjadi bagian dari Cina. Skenario ini adalah opsi yang paling banyak dipilih warga Taiwan. Bagi mereka, lebih baik hidup seperti sekarang ini ketimbang bergabung dengan Cina yang otoriter. Pengakuan dunia internasional tak lagi menjadi prioritas Taiwan karena mereka sadar One China policy sulit dilawan. Fokus utama mereka sekarang adalah merawat kebebasan dan kehidupan demokratis yang mereka nikmati selama ini. Skenario ketiga ini sebetulnya bukan hanya menguntungkan Taiwan. Dalam batas tertentu, ia juga menguntungkan Cina. Berkat One China policy itu, tak banyak negara di dunia yang mau mengakui Taiwan. Sejauh ini, cuma ada 13 negara yang mengakuinya. Umumnya negara-negara kecil dan tidak terkenal. Status quo adalah pilihan ideal bagi kedua belah pihak. Untuk menghindari perang, tak ada jalan lain bagi Cina kecuali menerima keadaan sambil terus memperjuangkan skenario pertama, yakni diplomasi dan cara-cara damai. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens